بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد alhamdulillah para bapak jamaah dan para amal santri, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kitab syarah salah satu usul. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan di halaman 25, yaitu di perkataan penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, 4 kewajiban setiap muslim. Ya, yaitu apa? Belajar ilmu, beramal, dakwah, berdakwah dan bersabar. Dalilnya itu surat Al-Asr ini. Ini masih agak panjang lagi. Di halaman ini dibahas tentang dalil ini, dan nanti juga dikutip perkataannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menyebut 4 hal ini sebagai bagian dari jihad terhadap diri sendiri, jihadun nafsi. 4 tingkatan ini. Ya, kita baca dulu ya terlebih dahulu syarahnya. Silakan siapa? Ada. Yang qauluhu ya nomor 1. Qauluhu wad dalilu ay ala hadhihi al maratibil arba'i qawluhu ta'ala wal 'asr aqsamallahu 'azza wa jalla fi hadhihi surati bil 'asri alladhi huwa ad-dahru wa huwa mahallul hawadithu. Kenapa dibaca hawadithu? Hawadithi mudhaf ilaihi. Wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa syarrin. Fa aqsama Allahu 'azza wa jalla bihi ala anil insana kullal insani fi khusrin illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'i al-imanu wal 'amalu as-salihu wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Ya, lanjut aja ya, ini masih pembahasannya masih sama temanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala jihadun nafsi arba'u maratiba ihdaha an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinul haqqi alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Ats-tsaniyatu an yujahidaha 'ala al-'amali bihi ba'da 'ilmihi. Ats-tsalitsatu an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Ar-rabi'atu an yujahidaha 'ala as-sabri 'ala masyaqqid da'wati ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillahi. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'i fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba'a
sarran minar rabbaniyina. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil 'asri ala an kulla insan ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatun ada fi apa? Fi khaybatin wa khusrin mahma kathra maluhu wa waladuhu wa azamu qadruhu. Ini atopnya ke fiilnya. Jadi kan dibaca kathuro berarti wa azuma qadruhu wa syarafahu atau ke qadruhu wa syarafuhu illa min jam'i illa man jama'a hadhil awsaful arba'atu hadhil awsafal arba'ata. Ya, cukup dulu ya. Nah, jadi dalil dari 4 tingkatan itu kata penulis rahimahullah ya, qauluhu dan perkataan wa dalilu dan dalil ay ala hadhil maratibil arba'in, yaitu terhadap 4 tingkatan ini. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wal asri, ya demi waktu. Jadi 4 tingkatan itu termuat dalam surat Al-Asr ini. Pertama ilmu, di mana? Dikata apa? Ilmu di mana ini surat Al-Asr? Yang pertama belajar ilmu. Innal insana Dikata ilal ladzina amanu. Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu tidak bisa sah atau dianggap orang tidak bisa beriman itu tanpa dasar ilmu. Ya, nggak bisa dalam Islam itu orang beriman ya hanya dengan ikut-ikutan, tidak paham, dengan tidak ngerti. Ya, orang menerima Islam karena dia ngerti bahwa ini agama yang benar. Berarti itu atas dasar ilmu. Jadi iman dalam Islam itu nggak bisa tanpa dasar ilmu. Jadi iman dan ilmu dalam Islam nggak bisa dipisahkan. Makanya keliru kalau orang mengatakan ya percaya aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dirasionalkan. Ya, semua ajaran Islam, keyakinan Islam itu semuanya rasional. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Quran, ya itu sangat banyak memuat dalil-dalil akal. Allah itu mengajak ke kita ya untuk berpikir menggunakan akal kita. Banyak sekali afala ta'qilun. Mengapa kalian tidak berpikir? Afala tatafakkaru dan sebagainya. Ya, tentang keesaan Allah itu dengan hujah. Kenapa Tuhan itu hanya satu? Ya, kalaulah di alam ini ada banyak Tuhan, walau kana pihak alihatun la fasadata. Ya, kalau di alam ini ada banyak Tuhan, maka niscaya langit dan bumi ini akan rusak, akan hancur, karena masing-masing Tuhan akan berebut mengambil kekuasaannya. Ya, jadi iman dalam Islam itu dilandaskan dengan ilmu. Makanya tidak bisa orang itu hanya taklid dalam keimanan. Makanya orang-orang jahiliyah itu kan taklid. Ya, ketika diperintah kepada mereka ya apa ayatnya itu? Ya, ittabi'u ma anzalallah. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka saya lupa awalnya.
Qalu mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba. Ya, ketika disuruh ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka mengatakan kami hanya mengikuti apa yang terdahulu dari nenek moyang kami. Cuma taklid aja. Nenek moyang leluhur kami begini, ya sudah kami ikuti saja. Itu kan taklid. Walau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi iman dalam Islam itu harus atas dasar ilmu, tidak bisa cuma taklid ikut-ikutan karena orang tua saya Islam ya saya juga ikut Islam. Nggak bisa, harus dengan kesadaran. Nah sehingga illal ladzina amanu di situ itu membuat ilmu. Ya makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu, ya kan, bahwa dia tidak ada Tuhan selain Allah. Nah jadi yang pertama itu di situ dari illal ladzina amanu di situ adalah ilmu, belajar ilmu. Wa amilus shalihat amal. Wa tawassaw bil haqqi dakwah. Tawassaw dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabri sabar itu. Ini dasarnya surat Al-Asr. Ya aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil asri. Allah azza wa jalla bersumpah dalam surat ini dengan waktu. Asar itu kan asalnya waktu asar. Ya, kenapa di sini ditampilkan asr gitu. Waktu itu kan banyak ya, ada al-waktu, azhar. Waktu sendiri bahasa Arab. Waktu itu waktu bahasa Arab. Kenapa tidak dikatakan wal waktu atau waz-zaman? Zaman itu juga bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Satu kata bisa banyak lafaz. Ketika Allah memilih suatu lafaz dalam Al-Quran, ya itu mengandung hikmah. Ada rahasianya, bisa digali melalui ilmu bahasa Arab. Ya, kenapa disebut al-asar? Asar ini kan lebih identik ke waktu asar ya. Ya sudah ada hikmahnya. Jadi waktu sekarang ini itu ibarat waktu asar yang namanya waktu asar itu sudah dekat dengan waktu apa? Maghrib. Sudah dekat dengan waktu malam. Artinya waktu yang ini kan turun ke Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman. Ya, akhirnya artinya ini waktunya sudah sedikit, tinggal sedikit lagi ibarat waktu asar ke maghrib. Ya, yang akan dijalani oleh manusia ini. Nggak lama lagi, ya menuju ke hari kiamat. Jadi supaya jadi perhatian, ya, bahwa waktu yang Allah berikan ini tinggal sedikit lagi. Ini sudah akhir zaman, maka menggunakan wal asri, tidak dengan lafaz yang lain. Agar kita ingat ini sudah asar, sebentar lagi mau maghrib. Makanya Rasul kan ketika menyebutkan tentang kiamat, ya Rasul mengisyaratkan dengan apa? Ana wasa'ah, saya dengan hari kiamat itu kahata ini. Seperti dua jari ini, apa maknanya? Dekat. Ada itu maknanya nggak? Seperti dua Dekat. jari. Sangat dekat. Dekatnya gimana? Karena ngerendeng gitu. Jadi telunjuk dari jari tengah. Itu kan ternyata ibaratnya dua jari ini menunjukkan waktunya sudah dekat. Ya, bukan dekat ngerendeng begini, bukan. Tapi sisa ini. Ya, panjang jari telunjuk dengan jari tengah kan beda sedikit segini. Artinya waktu yang sudah dialami oleh manusia ya sejak diciptakan itu sudah lewat ini. Ini gambaran waktu sebelumnya, ya, waktu yang sudah lalu. Nah di sini ini yang akhir telunjuk ini adalah diutusnya Nabi Muhammad. Saya dan kiamat itu di sini.
Ya, jadi dibandingkan dengan masa yang sebelumnya yang panjang yang sudah berlalu, ya, dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan kiamat itu tinggal segini lagi sisa waktu itu. Ya, makanya dengan diutusnya Nabi Muhammad saja itu sudah sebagai tanda kiamat. Ya, salah satu tanda kiamat itu diutusnya Nabi. Nah, sekarang kita dengan Nabi kan jauh, ya kan? Berarti sudah sangat dekat sekali. Jadi ini agar kita perhatian terhadap waktu, bahwa waktu kita tidak banyak. Mau apa lagi dicari gitu, ya. Itu makanya kita harus banyak memberikan waktu, perhatian untuk akhirat kita. Ya. Alladzi huwa dahru, yang ia merupakan dahru waktu. Asli itu al-waktu, apa dahru? Wa huwa mahallul hawadis. Dan dia adalah tempat, ya, atau ya tempat lah, ya. Hawadisi, kejadian-kejadian min khairil masyarakat, dari kebaikan dan keburukan. Jadi maksudnya waktu itu ibarat wadah, ibarat tempat yang diisi dengan kejadian-kejadian, baik itu yang baik atau yang buruk. Ya. Fa'aqsamallahu azza wa jalla bihi, maka Allah bersumpah azza wa jalla dengannya, ala annal insana, bahwa manusia, kullal insana, semua manusia. Nah, jadi ketika disebutkan innal insana, sesungguhnya manusia itu semuanya, bukan manusia tertentu. Ya, makanya kalau belajar bahasa Arab itu memahami ayat itu lebih dalam lagi. Ya, di situ kan ada alif lam, ya, al-insan. Nanti dipelajari dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah. Itu perangkat wajib kalau orang mau mentafsirkan Al-Qur'an. Ya, ada orang tafsir Quran nggak pakai ilmu alat ini. Ya, pakai pikiran dia sendiri, pakai perasaan, ini kayaknya begini. Sampai kan ada yang viral itu, siapa namanya, yang ngertiin Al-Qari'ah dengan pembaca perempuan. Oh iya, Qari. Itu udah nggak ngerti sama sekali bahasa. Dia nggak bisa membedakan hamzah dan ain. Ya, kalau pembaca perempuan itu pakai hamzah al-qari'ah. Ya kan? Kalau di sini kan pakai ain al-qari'ah. Al-qari'ah itu dari kata qara'a, yaqra'u, artinya mengetuk. Dia adalah salah satu nama hari kiamat. Kiamat itu banyak namanya dengan dilihat dari sifat-sifatnya yang sangat dahsyat. Di antaranya mengetuk. Kenapa disebut mengetuk? Karena dia suara sangat keras, mengetuk telinga orang sampai ketika mendengar itu hancur pendengaran. Itu kan contoh orang nggak ngerti bahasa Arab. Makanya hati-hati menjelasin Quran, harus ada dasar ilmu bahasa Arabnya, harus ngerti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Nah, dalam ilmu nahwu, ilmu balaghah misalnya alif lam. Alif lam itu ada macamnya. Ya, ada lil ahdi, ada lil jinsi, ada lil istighraq. Ya, lil ahdi itu sudah diketahui, dia ada 3, ada zikri karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sebelumnya itu menyebut seorang lelaki, misalnya Ahmad. Lalu setelah itu katakan ar-rajulu, lelaki itu, yang mana yang sudah disebutkan tadi. Itu ada zikri, zihni, karena sudah dipahami oleh akal. Ketika di Quran disebut an-nar, orang sudah tertuju makna nar itu apa ketika disebut di Quran? Neraka. Walaupun makna asal an-nar itu apa? Api. Ya, tapi pun bukan api di dunia, bukan api secara umum, sudah tertuju maksudnya adalah api neraka. Itu namanya ahli zihni.
Ada adil huduri, ini kalau dibaca terlalu banyak. Nah di sini alif lam yang ada al-insan ini apa maknanya? Nah maknanya lil istighraq fungsinya, menunjukkan keseluruhan. Innal insan, sesungguhnya manusia. Maksudnya manusia secara keseluruhan, bukan orang tertentu. Semua dalam kerugian. Makanya setelahnya diberi pengecualian. Illa kecuali. Nah berarti yang tadi itu semua manusia. Lalu diberi pengecualian orang-orang yang beriman, orang soleh dan seterusnya. Nah, jadi ini makanya di sini dijelaskan pula semua. Tapi enggak semua ketika disebut al-insan menunjukkan istighraq. Menunjukkan semua, ada juga maksudnya ini sebagian orang atau orang tertentu. Ya, nah itu ada ilmunya cara memahami itu. Ada tafsirnya, enggak bisa sembarangan. Ya, fi husrin dalam kerugian ila man ittasafa bi hadhihi sifatil arba'i, kecuali yang memiliki sifat 4 sifat ini. Al-iman wal amalu shalih wa tawassaw bil haq wa tawassi, ya saling mewasiati dengan kebenaran, atau wa tawassi ini yang kedua enggak ada alifnya. Kalau di ayatnya kan sama ya, tawassaw bis-sabri sama. Tidak Allah apakah ini hilang tulisannya atau sengaja? Ini perlu dilihat. Kalau ini perlu dilihat manuskrip asli penulisnya gimana. Kalaupun yang kedua nggak ada alif, sebenarnya maknanya nggak jauh. Kalau tawasi saling berwasiat. Kalau tawasi tidak ada alif, mewasiatkan. Tausiah, ya, tausiah itu memberi wasiat, memberi nasihat juga bisa. Tapi sesuai dengan ayat harusnya pakai alif saling, ya, bukan satu arah kan, jadi saling. Ya, saling. Makanya ini prinsipnya saling, karena orang tuh nggak selamanya benar gitu. Ya nggak bisa orang yang menjadi penasehat atau pembina, pembimbing dia selalu gitu. Ada saatnya dia ketika salah juga diluruskan. Makanya yang jadi acuan itu adalah sumber, ya, rujukan Quran Sunnah, bukan figur, bukan orang. Gitu. Semua mengacu ke situ. Standarnya, mau dia guru, mau dia murid, mau dia pejabat, mau dia rakyat, ya mereka bisa berpotensi benar dan salah. Makanya di sini saling tawassul, nggak bisa satu arah. Ya, makanya dai, ustadz, penceramah, ya apakah mereka tidak butuh nasihat, tidak butuh koreksi? Sama butuh. Ya, karena mereka juga manusia bisa terjatuh kepada kekeliruan. Jadi fokusnya itu ke nilai, bukan ke orang. Kan ke orang bisa salah. Ya. Makanya belajar ilmu dengan memahami dalil, memahami argumentasi, bukan sebatas pendapat, perkataan. Ya, kita berhak untuk mengetahui dalilnya apa, Quran, Sunnahnya bagaimana. Ya, itu memang begitu. Jadi jangan katanya apa ya, nggak sopan nanya dalil. Justru Quran mengajarkan kan, kul hatu burhanakum. Katakan, berikan dalilnya, argumentasinya. Islam ini agama dalil. Dan dia makanya masuk akal. Makanya kalau orang itu cuma taklid, ikut-ikutan saja, nah itu berpotensi untuk mudah dibodohi, disesatkan. Makanya tadi orang yang mengerti bahasa Arabnya banyak pengikutnya. Pengikutnya banyak ya, padahal nggak bisa membedakan Korea itu sana. Ini sekali ya. Makanya itu berorientasi
paku kepada nilai. Ya, sehingga saling pejabat nggak selamanya benar, ya rakyat nggak selamanya benar. Harus lihat pada nilai kebenaran. Gitu. Kadang kan ada orang yang anti pemerintah itu pokoknya pemerintah semua salah. Ya, nggak boleh gitu. Kita harus melihat secara adil. Ya, secara fair, secara adil menempatkan. Kalau benar kita katakan benar dari manapun. Ya, gitu. Mahasiswa yang demo seakan-akan selamanya benar, ya tidak juga. Gitu. Ya bisa saja mereka keliru. Nah, kemudian Ibnu Qayyim yang menyebutkan, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jihadun nafsi arba'u maratib. Ini jihad terhadap diri. Ya, ada 4 tingkatan. Itu yang ini tadi. Ihdaha yang pertama an yujahidaha ala ta'allumil huda. Berjihad ya. Nah, jadi jihad itu kan ternyata bukan hanya di medan perang saja. Bukan melawan orang kafir saja musuh. Ya, tapi juga melawan diri sendiri. Berjihad terhadap diri sendiri. Apa yang dilakukan? 4 hal ini. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar, alladzi la falaha laha, ya, yang tidak ada kemenangan padanya, wala sa'adata fi ma'asyiha, dan tidak ada kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, nyahnya ini kembali ke nafsi, ke jiwa tadi. Ya, wa ma'adiha, dan di tempat kembalinya maksudnya di akhirat, illa bihi, kecuali dengannya, maksudnya dengan mempelajari petunjuk tadi. Ya. Jadi belajar itu butuh jihad ya. Jihad itu kan mengerahkan segala kemampuan. Itu jihad, sungguh-sungguh. Yang kedua, asaniyatu an yujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmi. Ya, dia berjihad ya melawan dirinya untuk beramal ya dengannya, dengan petunjuk tadi setelah dia memiliki ilmunya. Ba'da ilmi. Ini enggak terlalu panjang kita jelaskan karena sudah banyak berulang ya di pertemuan penjelasan. Asal satu yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaihi. Berjihad terhadap diri ya untuk berdakwah kepadanya kepada petunjuk tadi dan agama yang benar. Wa ta'limihi, dan mengajarkannya man la ya'lamuhu, kepada orang yang tidak mengetahuinya. Ya, kalau orang muslim sadar ya dengan 4 kewajiban ini, bersungguh-sungguh berjihad dalam melakukannya, maka Islamnya akan terjaga. Ya, akan terus hidup tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau 4 hal ini dilakukan. Ar-rabi'atu yang keempat, an yujahidaha 'ala sabri. Ya, berjihad melawan dirinya untuk sabar. 'Ala masyaqid dakwati, terhadap kesulitan dakwah. Nah, kenapa disebut dakwah saja? Karena dia yang paling berat. Sebenarnya dalam berjihad untuk belajar juga butuh sabar. Mengamalkan juga butuh sabar. Nah, apalagi dakwah. Kalau dakwah ini tantangannya bukan hanya dalam diri pribadi, tapi juga sudah dari luar. Ya, nanti ada para penghalang dakwah, para hater dan sebagainya. Nah, itu harus siap bersabar. Ilallah kepada Allah, wa adal halqi, dan
gangguan dari makhluk. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillahi, dan memikul itu semuanya untuk Allah, karena Allah. Ya. Gitu. Jadi karena tujuan kita adalah Allah, maka insya Allah seberat apapun cobaan, halangan itu akan terasa kecil ya. Karena kita memiliki Allah yang Maha Besar. Makanya kan ketika Rasul dakwah itu dibekali di surat Al-Mudaththir. Itu prinsip-prinsip dasar dakwah ya yang harus kita pahami. Ya Al-Mudaththir, ya fa'andzir, wa rabbaka fakabbir. Bangkit beri peringatan dan Tuhanmu agungkan. Ini kuncinya kita mengagungkan Tuhan. Jangan mengagungkan diri. Kadang orang dakwah itu bukan mengagungkan Allah, bukan mengajak ke jalan Allah. Ya, mengajak ke jalan dirinya agar banyak pengikut, agar orang open ke dia. Itu keliru. Udah salah niat di awal. Dakwah itu ila Allah, ila sabili rabbi. Ya, bukan ila nafsi. Bukan ke diri. Gitu. Makanya para ulama dulu itu sangat-sangat waspada terhadap popularitas. Walaupun kan pada akhirnya mereka terkenal juga gitu kan. Imam Syafi'i dan sebagainya, para ulama. Mereka sangat waspada dari popularitas. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, saya itu ingin orang bisa mendapatkan ilmu dari saya tanpa mengetahui saya. Tanpa mengetahui yang menyampaikannya, yang penting ilmunya nyampe ke mereka. Ya, itu saking takutnya dengan popularitas. Kenapa? Karena itu fitnah besar. Popularitas itu. Maka tadi ketika sudah di zona nyaman, ya sudah berada di atas ya angin lah gitu ya istilahnya. Sudah banyak pengikut. Ketika ada kekeliruan, dikoreksi, itu sulit menerima. Ya kan? Sulit menerima, ada gengsi gitu kan. Kalau orang sudah itu fitnah popularitas. Ya kalau ada yang nanya, kadang tergesa-gesa menjawab. Karena nanti kalau mengatakan nggak tahu itu gengsi malu gitu. Sehingga banyak itu tergesa-gesa. Apalagi jadwal sudah padat, nggak ada lagi sempat untuk menelaah dulu, mengkaji dulu, membaca kitab dan sebagainya. Nah ini hati-hati. Dakwah itu harus dengan ilmu, dengan basirah, tidak boleh sembarang. Apalagi berkenaan dengan masalah hukum. Ya, harus kaji dulu sumbernya yang meyakinkan, dikaji dalil-dalilnya seperti apa. Perbedaan pendapat para ulama bagaimana, lalu diambil kesimpulan yang mana yang dianggap lebih kuat dan sebagainya. Ya, jangan tergesa-gesa dalam menjawab masalah hukum. Makanya para ulama dulu itu sudah memberikan contoh. Ya, bahkan menjadi prinsip mengatakan la adri, saya tidak tahu, itu bagian dari ilmu. Para ulama itu enggak gengsi. Ulama-ulama besar, misalnya Imam Malik rahimahullah, ketika beliau ditanya dengan 40 pertanyaan, ya, kebanyakan dijawab dengan la adri. Hanya 4 saja yang beliau jawab dari 40 pertanyaan. Jadi 36-nya itu beliau jawab saya tidak tahu. Artinya butuh waktu untuk menelaah dulu. Ya. Nah ini kan ustaz-ustaz yang sudah terkenal banyak joget udah sulit gitu ya. Waktu untuk menelaah. Kadang-kadang spontanitas secara cepat. Makanya sebelum kita jadi tokoh, ya harus tafakuh dulu. Ya, harus tafakuh dulu. Makanya kan terkenal perkataan Umar bin Khattab, ya tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafakuh dulu, fahami agama ini dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal sebelum kalian jadi tokoh. Ya, sebelum kalian jadi penceramah ataupun pemuka agama dan sebagainya.
Fa idza istakmala hadhil maratibul arba'ah, maratibah ya, arba'ah. Apabila telah sempurna 4 tingkatan ini, sara minar rabbani, maka dia menjadi rabbani, hamba yang rabbani. Ya, rabbani itu artinya yang terikat dengan Rabb, dari kata Rabb ya. Itu yang dekat dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surah bil asri ala anna insan ana kullu insanin fa huwa fi haibatin muslim mahma kathara maluhu wa waladuhu. Nah, Allah bersumpah di surat ini dengan waktu bahwa semua manusia itu dalam kegagalan dan kerugian. Meskipun hartanya banyak, anaknya banyak, kedudukannya besar, kemuliaannya besar, ya kecuali yang bisa menggabungkan 4 sifat ini. Ya, dua yang pertama ya tadi al-iman wa yashmulu kullama yuqarribu ila Allah ta'ala min i'tiqad musayyin wa ilmin nafi. Iman yang mencakup semua yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala dari akidah yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Asal yang kedua al-amalu shalih wa huwa kullu qawlin aw fi'lin yuqarribu ila Allah bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan. Amal soleh yaitu setiap perkataan, perbuatan yang mendekatkan kepada Allah dan dengan pelakunya itu ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Ini syarat sahnya amal. 2 ataupun 3 ya. 3 itu yang dasar, yaitu iman dulu, beriman. Orang baru bisa sah amal solehnya kalau dia sudah beriman, sudah masuk Islam. Makanya kalau ada orang Muslim, Kristen, sholat misalnya, yang nggak diterima kan dia belum masuk Islam. Syaratnya iman dulu. Yang kedua ikhlas karena Allah niatnya. Yang ketiga tata caranya harus mengikuti syariat. Nah makanya disinilah ada yang disebut bid'ah. Ya, mengamalkan suatu amalan tanpa ada dasar syariatnya. Yang memperingati bid'ah itu Nabi. Ya, kita jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Justru kita harus berhati-hati melakukan amal ini benar nggak ada dasarnya dari Nabi. Jadi amal ibadah dalam Islam itu nggak cukup cuma niat. Niat saya kan baik buat ibadah. Ibadah dalam Islam bukan hanya niat, tapi caranya sesuai syariat atau tidak. Sholat ada ketentuannya, ada waktunya berapa rakaat, kan nggak bisa sembarang. Ya zikir, makanya kita harus hati-hati nih. Di Indonesia ini banyak orang yang membuat-buat amalan. Ya disangkanya Islam ini nggak sempurna, jadi perlu ditambah-tambahin. Buat puasa sendiri gitu. Padahal puasa yang disyariatkan sudah cukup. Ya, zikir sendiri ditambah dengan joget-joget, nari-nari ya, mutar dan sebagainya. Itu enggak ada dasar syariat. Nah, ini harus berhati-hati dalam masalah amal ini. Ya, mewaspadai kebid'ahan. Rasul sudah sangat keras wanti-wanti masalah bid'ah ini. Karena orang melakukan bid'ah itu nggak akan diterima. Ini jelas di dalam hadis. Ya, amalnya tidak akan diterima. Ya. Berapa menit lagi ini? Masih ada waktu? 2 menit lagi. 2 menit ya cukup ya insyaallah. Syukran ala itibarikum. Qul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.